Selamat pagi saudara. Saat ini saya berada di Pojok. Ada acara fokus grup diskusi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, FGD, tentang Tiga Arca, Dharma Catur Muka, Buddha Masopia, dan Makara. Hadir para tokoh ahli sejarah, diantaranya Mas Denny dari UM, ada Mas Raka dan Mbak Kipaponi, beserta dengan tokoh-tokoh dan ahli. Ikonnya sudah ciri khasnya, dia menggunakan arca kain tipis yang seperti tidak terlihat, jadi ya, tidak terlihat karena dia seorang biku yang harus hidup menderita. Memang menjadi adi Buddha itu sudah melepaskan segalanya. Nah, mungkin kalau dari aksesoris, dari atribut-atribut yang digunakan, biasanya seorang Buddha tanpa atribut, jadi dia betul-betul pure badannya begitu ya. Beda dengan arca kedewataan yang dia biasanya menggunakan perhiasan yang raya. Nah, ini arca Aksopia yang kita temukan dan sekarang diletakkan di Candi Singosari. Jadi di Empu Purwo yang berasal dari Candi Singosari. Jadi awal ini kita menemukan dari segi sejarah dia menjadi penting karena dia sebuah arca Buddha di kelompok percandian yang Hindu. Berarti menunjukkan bahwa ada arca Buddha. Sekarang pertanyaannya, kalau yang banyak tidak paham, sebenarnya Singosari agamanya apa, gitu ya. Nah, kebetulan saya sedang penelitian tentang itu. Jadi memang yang masuk ini umum aja sebentar. Hindu Buddha masuk ke Nusantara, kemudian saling bergantian, gitu ya. Pernah menjadi negara-negara kerajaan-kerajaan bernafaskan Hindu pernah sangat jaya, misalnya Kutai, Taruma, kemudian Mataram Hindu Jawa Tengah, kemudian Kadiri, Singosari, Majapahit. Buddhis pernah sangat kuat ketika di Sriwijaya, ya, Buddhis sangat kuat. Ketika Mataram di Jawa Tengah ada Hindu, ada Buddhis. Kemudian ketika Kadiri itu yang kuat Siwa, Hindu. Meskipun raja-rajanya menggunakan lencana Wisnu, tetapi biasanya belum ditemukan seorang raja itu penganut Wisnu. Wisnu itu hanya semacam seorang raja itu ingin seperti Dewa Wisnu yang mengayomi dunia. Itu biasanya dipakai untuk lencananya bahwa dia adalah sebagaikan Wisnu yang di dunia, tapi biasanya dia memuja Siwa. Kemudian masa Singasari dan Majapahit, Buddhanya juga ada. Kita banyak menemukan temuan-temuan itu. Di negara Kertagama juga banyak disebutkan bangunan-bangunan suci Buddha. Nah, kalau Hindu, kenapa kok kadang kita bicaranya Hindu Siwa? Hindu itu banyak sektenya banyak. Yang terbesar terkuat itu Saiwa Siddhanta, memuja Siwa, gitu ya. Nah, ketika masuk masa Singasari, itu ternyata kita menemukan nanti di Raja Kertanegara, raja besar yang terakhir, dia kan punya konsep menyatukan mandala itu ya, Cakrawartin, jadi menyatukan dunia, dan dia disebutkan sebagai seorang Siwa Buddha. Jadi Siwa dan Buddha disatukan, tetapi tidak dilebur. Nanti saya tunjukkan beberapa bukti tidak dilebur. Jadi kita tidak menemukan agama baru yang namanya Siwa Buddha, tetapi kita melihat masa Singasari Siwa dan Buddha berdiri bersama dengan posisi yang sama, bahwa Siwa tertinggi yaitu Mahasiwa, Parameswara, itu sama dengan Adi Buddha, setara tingkatnya. Jadi yang setara itu adalah konsepnya. Dan ternyata nanti di candi-candinya itu kita akan temukan bahwa candi itu katanya Hindu tapi ada Buddhanya, candi itu ada Buddha tapi ada Hindunya. Contoh adalah misalnya kita temukan di candi-candi Singosari itu Kidal. Kidal itu sangat Siwa, sangat Hindu, karena kita temukan Yoni, penandanya seperti itu kalau terus model bangunannya. Tapi ternyata kalau kita jeli, kita ke sebelah kanan, di atas
kala itu ada pahatan semacam pohon kecil itu namanya parijata, dan parijata itu dikenal dalam konsep Buddhis. Jadi ada Buddhis di dalam Candi Kidal. Kita ke Jago. Jago itu Buddhis karena dulu di atasnya adalah Amoghapasya itu ya dengan para pengiringnya awal kita Swara. Tapi ternyata di bawahnya kita banyak menemukan justru relik-relik Hindu. Kemudian kita ke Candi Singosari. Candi Singosari itu jelas disebutkan di dalam jelas disebutkan di dalam naskah gitu ya, kemungkinan namanya Purwata. Itu dikatakan Buddha di atas, Siwa Umingsor, jadi Siwa di bawah. Nah, kalau kita ke Candi Singosari kita akan melihat di atas itu ada relung-relung yang kosong. Dalam konsep Buddha itu Buddha itu sunya, tak berbentuk. Jadi Buddha yang paling tinggi sudah tidak berbentuk, tidak ada arca. Di bawah itu adalah panteon Hindu. Nah, dari sini kita bisa melihat nanti di candi-candi yang lain juga itu penataran itu ada, itu Hindu tapi kita menemukan banyak unsur-unsur Buddha di sana. Dwarapala itu sebenarnya ada di candi-candi Buddhis. Kalau candi-candi Hindu Yaksa dia. Kemudian relik-relik yang lain, Candi Surawana, Candi Jabung, candinya Buddhis tapi ceritanya Sri Tanjung yang Hindu, semacam itu. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa Singasari itu menganut Siwa Buddha. Kenapa? Ya karena raja-raja itu menginginkan dia sebagai Buddha yang pengayom, tapi untuk ekspansi dia harus seperti Siwa yang menghancurkan segala musuhnya. Jadi di dalam konsep itu ditangkap. Termasuk peninggalan dari Kertanegara yang terbesar itu adalah Candi Singosari, itu adalah pendarmaan. Jadi mungkin Bapak Ibu selama ini kan menganggap bahwa candi itu makam. Hindu tidak pernah dikubur. Jadi kalau kita bicara makam, konsepnya Hindu tidak dikubur. Makam berarti rajanya diinjak-injak dong. Padahal raja itu dewa. Jadi raja diperabukan, dikembalikan kepada Pancamahabhuta, 5 pembentuknya itu. Kemudian abunya di mana? Ditaruh di bawah candi. Enggak. Setelah diteliti itu ternyata abu binatang. Itu semacam sikep ya, semacam jimat gitu ya. Sedangkan abunya raja ditaruh di kerajaan, sebar dan sebagainya. Nah, ketika 12 tahun setelah kematiannya, biasanya oleh cucunya dia akan dibuatkan candi sebagai peringatan. Jadi kayak kita buatkan patung untuk Diponegoro atau apa gitu. Ini candi peringatan memuliakan untuk nanti para keturunannya mendoakan rajanya gitu ya, mendoakan arwah raja yang telah mangkat di candi tersebut. Dibuatkan arca seperti dewa yang dipujanya. Itu disebut candi pendharma. Tetapi ada candi yang sifatnya bersifat kuil. Kuil itu hanya untuk candi pemujaan gitu ya. Nah, kayak Kidal, Jago itu adalah Singasari, candi-candi pendharmaan untuk dharma raja. Tapi kayak Surawana, candi Gunung Gangsir, itu kita tidak menemukan siapa yang di Gunung Gangsir masih ada dihubungkan dengan raja. Sumberawan dan sebagainya itu kuil gitu ya, betul-betul kuil. Sekarang dari situ kita punya gambaran bahwa ternyata Buddha di Singasari juga ada. Tadi kita dengan karena rumahnya Ki Demang yang ngayomi peninggalan Ken Dedes, bahwa perkawinan Ken Arok dan Ken Dedes itu sebenarnya adalah metamor dari perkawinan Hindu, Ken Arok yang Hindu dengan Ken Dedes yang Buddhis perkawinan. Artinya kita tidak akan kaget kalau di Singosari kita juga akan menemukan arca-arca Buddhis. Ini menjadi modal bagi kita bahwa arca ini punya sejarah, bahwa Buddhis pernah berkembang. Apakah ini dalam konteks Siwa Buddha? Karena tidak ada konteks yang kita dapatkan, ya kita hanya bisa bicara bahwa ini pasti ada di kuil Buddhis. Nah, kuil Buddhis mana? Itu yang belum kita ketahui. Apakah satu di antara 9 candi yang ada di sekitar keraton, ataukah dari Sumberawan, Kasurangganan? Itu yang kita tidak paham. Kita tidak bisa melacak semacam itu, tapi kita hanya bisa mengatakan bahwa arca ini penting karena jarang, kemudian unik karena di antara Hindu kita menemukan arca Buddha yang yang utuh. Mungkin dari awal pembicaraan ini dulu yang sudah saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Itu
Sebagai Buddhis di Singasari itu tidak dibawa oleh Mongol. Karena Buddhis yang berkembang beda dengan Buddhis Mongol. Mongol itu daerah Asia Timur itu lebih banyak Theravada ya, Hinayana, sedangkan yang berkembang di Nusantara itu Mahayana, Vajrayana. Jadi dari perkembangannya itu beda. Dua-duanya dari Buddhis begitu ya. Kalau Buddhis yang asli sebetulnya adalah Buddhis yang seperti yang dibawa ke Cina, ke Jepang, yang Theravada, yang Hinayana. Dia sebagai seorang Buddhis harus berjuang sendiri untuk mencapai kebudayaan. Tapi karena ada pengaruh-pengaruh budaya Hindu yang kuat, ketika Buddha itu juga lahir dari jawaban dari agama Weda yang agak menyimpang, maka Mahayana ini kemudian berkembang di mana dia masih menunjukkan model-model yang ada berbau Hindunya. Jadi ada panteon, bahwa dia masih membutuhkan orang-orang suci untuk mencapai kebudayaan, sehingga disebut sebagai keranjang besar karena banyak. Nah, sehingga kalau yang kita temukan Buddha yang ada di Singasari, saya kira itu memang sebetulnya Buddha yang sudah berkembang jauh sebelum itu. Kita ketahui bahwa Buddha juga berkembang masa Airlangga, masa Isyana, bahkan masa Jawa Tengah ya. Yang Jawa Tengah itu sendiri beberapa rajanya mengeluarkan prasasti di Jawa Timur, artinya wilayahnya sampai ke sana. Dan sudah persinggungan Buddhisnya sangat banyak. Sebelum Kubilai Khan, Candada sudah Buddha, berarti kan Buddhanya bukan karena serangan Kubilai Khan yang nanti di buyutnya Candada, tapi justru sudah berkembang. Ketika Raja Kertajaya atau Dandang Gendis dijatuhkan oleh Kenaro, itu kan ketika pendeta Siwa dan Buddha itu merasa marah karena dia disuruh menyembah. Artinya Buddha juga sudah berkembang di masa Kadiri. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya memang Buddhanya ini sudah berkembang sangat pesat sebetulnya. Tetapi tidak pernah menjadi agama resmi kerajaan, karena agama resmi kerajaannya banyaknya Siwa. Tetapi raja-rajanya ada yang pernah dia memang sangat Buddhis, misalnya kayak Raja Patni itu ya, itu dia Buddhis. Candades itu Buddhis. Nah, sehingga ketika Mongol datang pun Buddha sudah ada di sini, Pak. Ini Aksopiana. Yang jadi pertanyaannya memang sebenarnya tadi yang kemudian dipertanyakan Mas Isa, Pak Demang, ini Aksopia dari mana? Yang kedua nanti saya hapuskan dulu, nanti monggo kita diskusi. Dari Mas Cokro memang benar. Nah, memang yang menjadi banyak perdebatan ya, bukan perdebatan, diskusi itu sebetulnya yang ditunjukkan oleh pendeta Keprapanca, benarkah Candi Singasari ini? Ya, Candi Singasari ini. Karena namanya Purwapatapa. Nah, kita punya 9 candi itu di sekitar Singasari itu kita punya 9 candi. Dari manakah? Gitu. Apakah Purwapatapan, dan kita masih ragu-ragu dari situ. Kemudian kalau benar dari Candi Singasari yang menara yang sekarang kita lihat, mau ditempatkan di mana? Relung yang mana? Kalau susunannya tidak mungkin yang di bawah, karena di bawah sudah baku, itu Siwa Buddha, di tengah adalah Yoni, dan mungkin di atasnya Arca Siwa, Mahasiwa, di kanan Durga yang sekarang ada di Leiden, di belakang Ganesha yang sekarang ada di Leiden, tersisa Agastya yang ada di selatan. Jadi kalau Buddha tempatnya situ sangat tidak mungkin, bukan pada tempatnya untuk pantai. Kalau di atas, relungnya terlalu kecil untuk arca sebesar itu, amblek nanti. Ini pasti di bawah atau dia berdiri mandiri, seperti Gayatri di Boyolangu atau Aksopia di Surabaya, Jogodolong. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat, kelihatannya kalau berdasar, saya tidak punya catatan temuan, karena kan koleksi Nyampu Purwa itu kan sebagian dulu koleksi yang dimiliki oleh Pemda yang dulu taruh di Blangwir, ya kan? Blangwir. Kalau lihat yang di Blangwir itu dari mana? Dulu dari kantor residen, Pak. Kalau Bapak lihat foto-foto lama yang sekarang jadi kantor perbendaharaan negara dan kantor pos, itu dulu banyak arca-arca di situ, Pak. Yang katanya disimpan di Blangwir, mungkin di kantor arsip itu ya, mungkin di sana. Kemudian kan dipindahkan. Kemudian sebagian ada koleksi dari
bekas Polwil yang sekarang jadi Hotel Trio. Itu dulu memang situs Patirtan itu. Ada beberapa dari tempat itu dikumpulkan. Kemudian pernah menjadi koleksi dipinjam koleksi oleh Mamakan Cahyaningrat dan sebagainya. Akhirnya sekarang dikembalikan dan dikumpulkan di situ. Tetapi monggo nanti dilacak apakah ada berita acara ini temukan di mana, dari mana kira-kira. Karena kalau di sini hanya ditemukan dari sekitaran percandian. Berarti mungkin dari pelataran. Tapi kita tidak pernah melihat budaya yang lain di percandian tersebut. Nah, itu Pak Isa. Nah, yang menarik sebetulnya arca ini untuk siapa? Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah arca ini dalam konsep pendarmaan raja ataukah konsep sebagai memang arca untuk kuil? Nah, yang menarik kita menemukan di sini juga dibahas di Antiquik ini, kita menemukan seorang tokoh yang digambarkan dalam Buddha Aksobya dan itu Singosari adalah Kertanegara di Hapsari ya, di Cokodolok, Taman Hapsari. Yang di bawahnya ada prasasti Urare ya, Mahasobya itu. Dan dia sebagai Aksobya. Kenapa menjadi pertanyaan juga kenapa yang dipilih Aksobya kok tidak yang Amitabha, Wairocana dan sebagainya. Dan dia adalah penguasa timur. Kalau Aksobya itu konsepnya tak tergerakkan kalau tidak salah begitu ya. Jadi mungkin kekuatan dan sebagainya. Dan dia sebagai Siwa Buddha, prasastinya itu betul-betul dikatakan bahwa sebagai Siwa Buddha yang akan menaklukkan tempat itu. Apakah kalau benar ini berarti ya kaitannya kemungkinan besar kalau dan dia nanti dengan ikonografi yang hampir sama, berarti gaya seninya memang dari masa-masa Singasari akhir, dari masa-masa Kertanegara. Karena dari sebelumnya kita tidak banyak menemukan bahwa Wisnuwardana Buddhisnya sangat kuat. Dia hanya digambarkan tadi itu malah Amogapasya lah, semacam itu. Ini dari awal dulu, nanti mungkin kita bisa memberikan masukan-masukan. Mungkin yang di label tidak banyak, tapi mungkin nanti di dalam catatan di museum itu kita punya diskusi ini bahwa ini kemungkinan dan ini kemungkinan. Tapi untuk menjadi awal bahwa ini penting ini bagus Pak. Mungkin ada diskusi dari Pak Ketua. Ken Dedes Tunggal Lametung hamil 3 bulan, kalau menurut Paraton kemudian dikawin oleh Kenaro. Jadi ketika dikawin sudah ada kandungan. Ini tahunya bapak tiri. Logikanya kalau ini kerajaannya Kenaro, anak-anaknya yang jadi raja. Kok malah anak tiri dan keluarganya? Berarti mesti ada gejolak. Kenapa Tojaya kemudian menuntut? Kenapa kok Tojaya yang bukan dari Padmi? Yang dari Padmi kan Maisa Wongatela. Kenapa Wongatela tidak pernah menjadi raja? Kan pertanyaan Pak. Anak resmi putra mahkota tidak pernah menjadi raja. Tetapi prasasti Mula Malurung menjawab bahwa setelah yang pertama Ken Arok, yang kedua Anusapati, yang ketiga itu Batara Parameswara. Tak ada namanya. Yang kemungkinan adalah Maisa Wongateleng karena disebutkan ini juga adalah ayah mertua dari Wisnuwardana. Jadi istrinya yang Jaya Wisnuwardana itu dianggap putra dari Batara Parameswara yang masih sepupu. Berarti kan ini kan pamannya ini Batara Parameswara yang digantikan oleh adiknya yang bernama Nararia Gunung Baya, Agni Baya Pak. Jadi cocok bahwa anak-anaknya ini yang akan menggantikan. Berarti apakah ini nggak punya anak lagi? Jadi pertanyaan juga. Jadi kita sejarah nggak bisa ngomong ini begini hanya. Yang ketiga digantikan oleh Tojaya. Yang keempat digantikan oleh baru selanjutnya Wisnuwardana. Tapi yang menarik bahwa raja-raja ini ada di Daha. Jadi setelah Ken Arok mengalahkan Raja Daha, Daha menjadi miliknya. Nah anak-anaknya ini di Tumapel. Nah apakah ini Raja Tumapel yang disebutkan? Apakah tidak? Itu masih menjadi pertanyaan. Masalahnya Singosari itu bawaannya Daha. Iya waktu ketika zaman Raja Daha yang terakhir Gandang Gede, bukan yang Kertajaya. Ketika dikalahkan Ken Arok Pak, ketika Tunggul Lametung itu bawahan, ya kan, bawahan. Kemudian ketika Ken Arok berhasil mengalahkan Daha di bawah Singasari. Tetapi berdasarkan Mula Malurung, yang Daha diberikan anak-anaknya dengan Ken Dedes, yang Singasari diberikan
keturunan dari Anusapati. Ketika Kertanegara dijadikan satu, ketika Kertanegara menjadi Raja Tumapel, dia raja mudanya tidak daya ini kuat. Nah, untuk menjawab Bapak tadi, soalnya panjenengan menyamakan antara Tunggul Ametung dengan Kertanegara yang dekat. Ini jauh, Pak. Jadi setelah Tunggul Ametung, kalau berdasarkan Pararaton aja, itu kita masih menemukan Anusapati, Tojaya, Wisnu, Kertanegara. Candi Singasari itu kita temukan adalah peninggalan ini Pak, Kertanegara. Bahkan mungkin Candi Singasari ini dibangun masa Majapahit, karena kan yang bangun cucunya. Ya, berarti kan Raden Wijaya. Kemungkinan ini. Jadi Kertanegara itu akhir kekuasaan Singasari. Akhir kekuasaan Singasari. Sedangkan Tunggul Ametung itu awal Pak. Awal. Ya. Yang ceritanya kita masih tanda tanya karena ini fiksi di Pararaton saja. Berarti itu gandring dan sebagainya yuk. Ya itu fiksi ya. Fiksi bener. Mungkin Tojaya ada, pasti ada, tapi cerita-cerita itu bisa jadi Berdasarkan tulisan yang saya baca lagi, Singasari malah ada 2 fase Pak. Fase pertama di Kabalon, ya, kota ya. lama itu, terus kemudian fase kedua Ya. pindah ke Singasari. Mungkin Jadi Bapak di bisa. awal ketika zaman sebelum Wisnuwardana itu kita mengetahui bahwa ini ibu kotanya Kutaraja Pak. Raja di mana? Kuta Bedah kemungkinan Pak. Itu zaman rajanya kurang lebih siapa Pak? Dari mulai Tunggul Ametung, Kenaro, Parameswara tadi itu, sampai masa akhirnya adalah Tojaya. Kemungkinan itu ya. Itu. Kemudian Wisnuwardana Kertanegara di ibu kota Singasari yang sekarang. Ini kita ketahui dari mana Pak? Dari negara Kertagama yang mengatakan bahwa Raja Yamuruk melakukan perjalanan ke ibu kota lama sebelum menuju ke pendarmaan Kenarok di Geneng, Kagenengan. Jadi dia melewati. Itu kan harusnya ada di selatan Singasari. Nah, temuan-temuannya yang banyak disebut Kutaraja. Kita masih menemukan toponimi, nama tempat di situ namanya Kutaraja di daerah. Jadi Kutaraja itu kalau Bapak turun mana ke Balen itu ya Pak, yang kemarin jembatannya anjlok itu, terus naik kan Pak, nanti perempatan ke mana ke Puntodewo dan sebagainya. Nah dari perempatan itu sampai pertigaan itu Kutaraja Pak, yang sebelah sana. Ketempuran itu Kutaraja Pak. Di dalam peta Belanda namanya Kutaraja. Dan berdasarkan cerita orang-orang sana, banyak candi, banyak batu berukir. Bahkan dipakai Gong Cino itu adalah batunya batu-batu candi. Dan mungkin Di Pararaton cerita tentang desa-desa itu di sekitaran situ Pak. Tegaron, Tugaran dari Tegaron, Lulumbang, kemudian pertigaan Kendal Payak itu apa itu yang jalan turun itu daerah apa itu ada di situ. Jadi memang perkembangannya itu antara Dinoyo, Barat dan sebagainya. Sehingga kalau arca ini dibangun di masa Purwa terlalu tua karena Budanya belum berkembang kuat. Ya, Buddha berkembang kuat dan kemudian biasanya kalau padepokan nggak butuh arca Pak. Mereka biasanya namanya puja dalam Pak. Jadi dewa itu dibayangkan, tidak diwujudkan. Jadi pada tingkatan para biksu, makanya kenapa kita tidak pernah banyak menemukan arca di padepokan-padepokan, di Karsian, karena mereka tidak butuh arca. Arca dihadirkan di dalam pikiran. kalau kerajaan Kanjuruhan dengan Singasari Wow banget Pak. tua mana? Kanjuruhan itu abad ke-8, 670 ya, abad ke-7. Singasari itu abad ke-12, 13 awal. 13 itu Kertanegara itu. 13 iya ya, 13 ya. Mungkin 11 abad ke-12. 11 itu masih Kediri. 12 itu ya Pak. Kertanegara. Ya 12. Singasari kan enggak panjang Pak. Enggak panjang Pak. Yang panjang Majapahit. Ini enggak panjang Pak. Sehingga kita butuh waktu. Nah, setelah Kanjuruhan jadi apa? Enggak ada berita Malang itu. Tahu-tahu kita hanya tahu ada pejabat namanya Kanuruhan zaman Kadiri dan sebagainya. Apa ini Kanjuruhan? Kemungkinan ini dikalahkan oleh Raja Mataram dan dia hanya menjadi vassal kecil. Dan ini mungkin menjadi cikal bakal. Nanti kemudian daerah ini jadi besar. Nah, kemudian menjadi Tumapel itu. Daya ini. Jadi kemungkinan kalau Aksobya itu saya lebih cenderung itu memang ditempatkan di akhir
dan berkembang. Sekarang